kita baru merayakan Natal. Makanya ada dua kata kunci yang saya dapat: lihat dan dengar. Yang mengubah hidup kita ketika kita melihat. Cara melihat. Sebab banyak orang melihat tapi tidak melihat. Pernah lihat lukisan 3 dimensi? Yang tidak lihat ya tidak kelihatan gambarnya. Tapi yang lihat bilang, wih bagus gambarnya. Yang tidak lihat, kamu lihat apa toh? Cuma Kenapa 12 pengintai responnya beda? They look the same fact but they saw the different view. Dengar syahadatnya bang orang Israel, string aja. Shema, apa itu? Dengar. Apa yang kau lihat tentang Natal? Kita bisa lihat itu perayaan. Itu bisa dilihat sebagai kisah kelahiran. Saya coba melihat Natal adalah sebuah peristiwa yang memberikan satu pesan: sorga berkunjung ke bumi. Dalam kehidupan manusia, kata sorga buat secara umum, buat kebanyakan orang adalah satu urusan orang meninggal. Masuk sorga atau masuk neraka, atau hilang katanya orang ateis. Tetapi Natal sebetulnya kita diingatkan sorga yang unreachable, sorga yang transcendent itu menjadi reachable, affordable, bisa digapai karena dia yang berkunjung, menjadi transcendent, dan dia mau hadir dalam hidup manusia. That's the message. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini ada satu janji intervensi sorga, visitasi sorga atas kehidupan ini. Itulah idenya. Saya baru juga diingatkan, kita semua tahu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Seringkali terjemahan hidup kekal ini justru membelokkan kita dari pengertian. Sebab kekal itu kan semua orang kekal. Mau masuk neraka juga kekal. Ada 3 macam hidup: bios, biologi, suke, psikologi. Kata hidup itu zoe, sayin, divine life. Bios itu apa? Nyamuk, kutu itu bios. Gak bisa nangis, gak bisa susah, pokoknya hidup gremet-gremet mati. Tapi sapi bisa nangis, anjing bisa sangit, menyusui. Manusia bisa hidup seperti psikologi jiwa. Tetapi dia menjanjikan Tuhan sebuah hidup yang berbeda. Nah, saya dikejutkan dengan pengertian ini, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Saya hilangi kekalnya. I come that you may have life, kehidupan. Jangan salah ngerti, saya dapatkan Yesus tidak datang, tidak lahir, mati, bangkit, naik untuk menawarkan pengampunan, memberikan pengampunan. Loh, gimana Pak, dia penebus? Ya, Bapak tidak butuh. Oh, saya butuh pengampunan. Tapi begini, kita sakit, kita minum obat, butuh obat. Tapi kan kita tidak lahir untuk minum obat. Setuju? Pengampunan itu diberikan karena ada kejatuhan, not the essence, bukan tujuan. Pertolongan itu diberikan karena kita butuh, tapi hakikatnya itu adalah kehidupan.
datang supaya engkau memiliki kehidupan. Kehidupan bukan sekedar beraktivitas. Kehidupan bukan sekedar even sukses. Kehidupan itu bicara tentang, nah nanti kita petakan makna, cinta, identitas, tujuan, dan memberikan sebuah cerita. Tapi bukan cerita kita, cerita Tuhan dalam hidup kita. That's life. Ada 3 macam orang. Yang pertama adalah no story. Basa Jawa ini orang duwe cerita. Mati juga enggak. Oh, wis mati toh. Enggak ada rasa. Enggak ada orang kehilangan. Tapi orang yang punya rasa, ketika dia dipanggil pulang, ada banyak yang kehilangan. Because there is no one else like you. Bukan cuma Tuhan loh. Amin. Lihat kanan kiri, katakan there is no one else like you. You unlimited edition. Amin. Musa itu punya 3 babak. Yang pertama adalah my story. Sekali-sekali lihat renungannya Steve Jobs di akhir hidupnya. Dia seorang yang sukses, tapi dia seorang berhikmat. Tapi dia gak kenal Tuhan. Ujungnya gone. Ngeri sekali. Dia sadar sukses bukan the highest level. Dia sudah sampai dalam titik sukses yang paling tinggi. Bukan cuma kaya, smart, legend. Musa 40 tahun pertama, my story, success as a prince. 40 tahun kedua apa? No story. Mbek di padang gurun, terpental menjadi pelarian. Tapi 40 tahun Musa punya cerita kembali. Tapi bukan my story, his story. Dia membuat sejarah. That is life. Anda dan saya masih punya waktu. Saya ketemu hamba Tuhan yang umurnya 50 ke atas, saya salami. Untuk saya cuma, puji Tuhan Pak, kita masih hidup. Karena COVID memberikan satu message. Tiba-tiba orang mati. Ada yang tua sudah punya comorbid, hidup. Yang muda gone. Saya tuh bilang, kita gimana sih ya? Every day is a gift. Bisa lihat enggak? Kan itu. Oke. Life is a gift. We never created, but we are called to make it. Saya coba membagikan doa Bapa kami. Itu bukan sekedar doa yang indah, itu sebuah spiritual formation untuk sebuah spiritual journey about life. Dan doa ini dimulai dari sebuah panggilan seorang anak memanggil Bapa. Saya nggak perlu buka ya, Matius 6 ya. Bapa kami yang ada di surga. Sebuah hubungan yang begitu dibenci oleh kaum agama. Yesus disalib bukan karena mengusir setan atau Yesus disalib karena dia memanggil Yahweh itu Bapa. Dan pusat kekristenan adalah Paskah. Dan saya begitu bangga ketika lihat cerita keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Statement pertama Tuhan berkata, katakan pada Fir'aun, Israel itu anakku. Coba secara sosial Israel di Mesir itu apa? Ada 4 kasta. 1 dewa namanya Fir'aun, 2 namanya bangsawan royal, 3 namanya rakyat. Rakyat itu pelengkap penderita. Fir'aun mati, pengawalnya disuruh ikut mati. Tapi kalau rakyat mati, raja tidak ikut mati. Israel, saya mau tanya, dewa, bangsawan atau rakyat?
diam semua, berarti pinter. Bukan bangsawan, bukan rakyat. Apa? Budak. Nothing. You know what is a slave? No identity, no dignity, no destiny. A slave. But God Almighty, Tuhan Yahweh berkata, katakan sama bos satu itu, Israel, my son. Saya mau tantang, dewa mana tunjukkan. Semua dewa Allah mengaku dia pencipta, maha hebat, maha, itu terserah mereka. Tapi saya bisa challenge, tunjukkan ada dewa, ada sesembahan berkata, aku bapamu, kau anakku, kecuali Yahweh di dalam Yesus. Doa ini dimulai dari sebuah hubungan, bukan budak sama bos, bapak sama anak, perjumpaan. Life is a relationship. Kenapa? Karena di dalam dia Anda hanya mendapat kasih, tapi identitas. Siapa saya? Karena starting pointnya kita harus hidup dalam sebuah kesadaran identity. Kenapa? Karena di situ titik nol kita. Kalau ada lampu mati di rumah, maka Anda pakai kursi untuk pizzaan. Kursi berhasil dipakai untuk buat bantu kita memperbaiki lampu. Mungkin ada orang jahat, kita pukul dengan kursi itu dan pingsan orang jahat. Berhasil. Tetapi kursi itu dibuat bukan untuk mukul maling atau buat anjing-anjing. Kursi itu dibuat untuk duduk. Ketika engkau menemukan identitasmu, engkau akan menemukan panggilan. Kalau Anda ke Israel, ada gereja Bapak kami, bangga sedikit, yang lain negara satu plakat, Indonesia 4. Saya pernah ke Israel, Indonesia, Jawa, apa itu, Batak, Papua mungkin, Sentani atau apa, betul Pak, 4 plakat. Kalau Anda perhatikan, saya katakan kurang satu. Coba rasa apa? Doa Bapak kami dalam bahasa Betawi, mantap. Babi gue yang ada di surga, ayi anakmu B, duit tuntek B. Sebuah hubungan anak sama bapak. Amin. Tuh kok diem semua. Jangan doa seperti pengemis. Enggak ada Gusti Allah berkata sama umat manusia, ku anakku. Bapak itu memberi identitas. Dan sebuah hubungannya terhubung. Relation. Life is all about relation. Seluruh perintah, kasih Tuhan Allahmu sama dirimu. Saya dengan Allah, Tuhan, saya dengan sesama, saya dengan diri saya. Itu bagian tripod. Satu putus, yang dua putus. Saya nggak bisa bilang, oh Tuhan, aku mengasihi, aku suruh. Saya nggak peduli sama orang lain, nggak bisa. Seperti tadi yang di bagian Pak Arifin, biarlah engkau murah hati sebab aku murah hati. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Bukan soal moral, soal apa Pak? Cocok. Chemistry. That's the way that you can walk with God. Kamu mesti cocok. Aku ini berbelas kasihan, kamu mesti belajar belas kasihan. Amin. Aku ini gak medit, gua aja medit. Katakan amin. Saya ini kudus, kamu aja najis. Relation. Kita ini jadi sel telur ayah sama sel sperma ayah sama telur ibu ketemu dalam keintiman. Kalau enggak, sperma 3 hari, telur 7 hari, gone. Tapi ketika ketemu, that's the power of life.
Life is about connection, relation. Yang hilang dalam hidup manusia adalah hubungan. Mereka kehilangan kehidupan. Yesus datang, doa pawai, dimulai engkau menemukan hubungan. Semua agama nyembah Tuhan, nyembah Allah. Bedanya apa, Pak? Apa bedanya? Mereka nyembah, mereka nggak punya frekuensi, mereka nggak punya aplikasi, mereka nggak punya wifi, nggak terhubung. Musuh Injil bukan preman, musuh Injil itu agama. No connection, doa tanpa hubungan. Yang kedua, dari hubungan itulah seperti hidup, datanglah kerajaan. Kelahiran Natal yang kita peringati itu adalah mengajak kita melihat surga visit. Tuhan membebaskan bangsa Israel bukan hanya untuk bebas. Tolong Keluaran 29 ayat 46. Aku membawa mereka keluar dari Mesir, aku Yahweh Elohim, supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka, that I may dwell, tinggal. Ini Tuhan yang kepingin ketemu. Gusti Allah yang lain, ini 45, 46. Oh, 46. Supaya ya ini. Allah lain itu sebuah imajinasi, dia nggak pernah bisa ditemui. Kenapa Allah kita dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya nggak bicara ini bisa 2 season, 3 season, 6 season. Tapi intinya Tuhan yang mau kepingin ketemu. Kenapa? Karena dia sayang. Kalau orang sayang namanya rindu. Bahasa Jawanya kangen. Nggak ada orang sayang nggak kepingin ketemu. Katakan amin. Saya sama istri ini loh, hari ini hampir nanti sore kita berangkat ke Amerika karena kepingin ketemu anak. Tuhan yang kangen sama manusia, dia intervensi, dia hadir. Loh, kan 2000 tahun yang lalu dia nggak cuma visit, dia bangun jalan tol. Dia buka pintunya supaya generasi berikutnya sampai hari ini jalan itu terbuka. Kerajaan datang. Kerajaan surga bukan lokasi, bukan sebuah konsep, sebuah realita, spiritual reality. King, kita akan berjumpa someone, a person, bukan something. Dan domain, teritori. Kita tidak ketemu tulisan air. Saya haus, saya nggak bisa minum tulisan air. Saya haus, saya ketemu wujud air. Taurat bicara tulisan, Yesus bicara wujud. Why? Doktornya Taurat namanya Paulus menyingkapkan, karena tidak pernah ada kehidupan. Pikir itu melalui peraturan. Tapi kalau itu peraturan, doktrin nggak perlu. Perlu. Kalau Anda ke rumah makan disodorin apa? Daftar menu, petunjuk. Anda pesan. Dari situ Anda ketemu makanan datang. Anda ke satu tempat sekarang hari ini apa? Google Map, petunjuk. Tapi tujuan akhirnya bukan Google Map, lokasinya. Tujuannya bukan lihat daftar menu. Wah, es campur, nasi uduk enak, lapar, bisa kenyang? Nggak bisa. Wujudnya yang bisa mengenyangkan. Itulah Injil. Datanglah kerajaan. Dan apa yang dialami oleh Injil ketika dia hidup dalam Injil? Mazmur 23. Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Padang rumput, mbek, kambing, domba, makan, minum.
Sehingga kerajaan Allah bukan kebutuhan, bukan makan minum, tapi manifestasi kerajaan Allah. Dia memberikan kebutuhan. Kenapa? Karena untuk menemukan dan berjalan sama Tuhan, manusia harus menang atas kebutuhan. Orang sakit jangan diceritani sorga, dia kepingin sembuh. Orang tidak punya duit jangan cerita sorga, dia butuh uang. Tapi kerajaan sorga bukan uang. Saya masih ingat ketemu Pak Alek almarhum berapa tahun yang lalu di sebuah retreat di Pacet. Beliau cerita satu cerita yang lucu tapi menyentuh hati. Beliau nginjili orang Madura, Pak percaya Yesus supaya nggak masuk neraka. Wah, orang Maduranya nggak kalah galak, bukan soal menentang. Bapak jangan ngomong saya bakal masuk neraka, saya sudah di neraka. Loh, Pak Aleknya yang bingung. Loh, kenapa Pak? Bapak tahu aku cinta sama anakku. Aku kepingin nyekolahkan anakku. Aku nggak punya duit Pak. Aku sudah di neraka, aku sedih. Dan itu memberi pelajaran buat Pak Alek. Yesus tidak hanya cerita sorga, dia cerita sorga di bumi. Statement pertama Yesus waktu dia selesai, coba kita petakan, puasa 40 hari apa? Dia nggak bicara pengampunan, dia nggak bicara sorga, dia bicara berita baik untuk orang miskin, untuk orang patah hati, ibu yang ditinggal anaknya, atau remaja kaum muda yang ditolak cintanya, orang tertindas, orang kalah, anak-anak yang nggak berbapak. Dia intervensi dalam hidup manusia, dia jadi manusia. This is a message of life. Bukan soal surga atau bumi. Surga dan bumi dipertemukan. Dan Bapa artinya, inilah bedanya agama dengan Injil. Bukan saya mengasihi Tuhan. Siapa yang punya anak, waktu lahir bayi, anak kita lo gak berjasa apa-apa, ngerepoti ya tiap malam gak tidur kan ya, tapi kita sayang sama dia. Bisa bantu cuci-cuci piring? Gak bisa. Kalau agama kasih, hari ini jangan bangun hidup rohani kita di atas pelayanan, hubungan. Dan langsung orang tua menyediakan makanan, susu. Makanya ada kata susu kan, buat mereka yang baru lahir baru. Pernah nggak lihat keajaiban bayi, ibu di rumah sakit bersalin, terus nggak tahu berapa hari atau jam ya, saya lupa, dipertemukan ibunya pertama kali, disusui. Coba perhatikan, itu bayi nggak sekolah loh ya, baru project, kok tahu bisa nyusu itu loh, betul nggak? Dan ibunya nggak pikiran, kamu nyusu ya, tak cat satu kali susu nyusu 500.000, nggak ada itu. Paling ngomong gitu gendeng itu. Itulah Bapak. Bapak itu ayah sama ibu jadi satu. Kabar baik buat ibu, selalu bapak laki. Enggak, saya menemukan hati Bapak itu ayah ibu jadi satu. Itulah Bapak. Bukan kita yang mengasihi dia, dia yang mengasihi kita. Gini ya Bapak Ibu Saudara, saya belajar mengasihi Tuhan, percayalah, saya belajar berusaha, paling tidak belajar. Saya punya niat, tetapi perjalanan iman saya tidak pernah berani mengandalkan cinta saya sama Tuhan. Yang saya andalkan adalah cinta Tuhan sama saya. Jangan andalkan cintamu sama Tuhan, jangan sok mencintai Tuhan. Cannot, man. Cannot.
Anda bisa mencintai Tuhan karena kasih Tuhan datang. Sekarang saya tanya, Anda nginjak bumi ada disedot bumi? Yang muda aja, nginjak bumi ada sedot bumi? Nginjak? Keliru. Rosone nginjak. Ini bumi bunder. Injaknya gimana ini? Anda disedot bumi, ditarik oleh gaya gravitasi. Kerosonya injak bumi, kerosonya mencari Tuhan. Yang benar, Anda cari Tuhan karena Anda dicari Tuhan. Loh, Anda lihat matahari itu muter atau bumi yang muter? Jujur, mata lihat matahari putar. Sebenarnya benar mana? Oh, bumi yang mutar. Makanya hidup iman itu hidup bukan karena melihat. Anak kecil tuh tadi yang main gitar pegangan sama papanya jalan. Lagi ngapain yuk? Gua lagi megang tangan papa. Yang benar dia megang tangan papa atau papanya megang tangannya dia? Iya, pegangannya dia gampang merucut. Kau merucut, lepas. Sudahlah, contohnya saudara, siapa? Petrus mati siap. Pada waktunya aku udah kenal dia. Kita ya jangan bilang saya tidak bisa atau bisa. Tuhan semua karun anugerah. Beri aku hati menang sama kebutuhan. That's life. Kenapa ada kegerakan Betani? Saya tidak ngomong gereja Betani. Betani Momen waktu itu Pak Alek, Pak Arifin, Pak Niko, ya toh, di Manyar. Karena orang Pentakosta mungkin capek diajari terus miskin di bumi kayak di surga, miskin di bumi kayak di surga. Ayo, kita nggak lahir untuk melarat. Nggak ada orang suka melarat, katakan amin. Karena kita tidak didesain untuk melarat. That's the idea. Tapi jangan sampai kita ikut Tuhan hanya karena cari kebutuhan. Tapi harus menang sama kebutuhan. Dari hubungan tadi, anak, burung aja saya pelihara. Itu 5. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, tak pernah nyanyi ini. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayang. B, ayo anakmu B. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, saat Tuhan bekerja. Saat berdoa, dengar. Saat bersyukur, berkati. Bapak ibu saudara, pas saya percaya Anda anak Tuhan, anak Bapak. Tapi masalahnya belum tentu semua anaknya Tuhan itu punya hati anak. That's the problem. Orang Israel itu anaknya Tuhan tapi mentalnya budak. Itulah problemnya. Kita harus punya hati anak. Nah, percobaan pertama Yesus mengajarkan ini mengejutkan saya. Dia puasa, Tuhan lapar di padang gurun, bukan di pik. Mie goreng nggak ada, nasi goreng nggak ada, capcay juga nggak ada. Punya kebutuhan. Iblis tidak katakan kamu curi, kamu rampok, itu gampang nolaknya. Itu tidak boleh kan. Iblis berkata gini, kamu lapar, kamu nggak punya kebutuhan, kamu sakti, buat batu jadi roti.
Apa idenya iblis? Saya kaget. Saya petakan nih. Kalau Anda Tuhan Yesus, termasuk saya lah, enggak ada. Orang Chinese bilang, cengli nggak omongannya iblis itu. Saya bilang cengli loh. Lu lapar, lu cari mie duk-duk nggak ada, lu mau beli juga nggak ada. Aku nggak minta kamu ngerampok, nggak minta kamu nyuri, cuma minta kamu buat batu jadi roti. Dia mau idenya kebutuhan di atas segala-galanya. Manusia dipikir pagi sampai malam kebutuhan. Tuhan berkata, manusia tidak hidup oleh roti aja. Menjadi manusia sejati bukan yang pagi sampai malam yang dipikir cari kebutuhan. That's life. You have to be driven dalam pencarian akan kebenaran. Bukan mikirnya gimana tambah kaya. Waktu kaya, bahkan sebelum kaya. Seperti tadi Pak Arifin bilang, belajar jadi pemberi. Bermurah hatilah, berbelas kasihan. Kalau tidak, justru jadi kebutuhan jadi trap. Kita jadikan Tuhan Yesus gunung kawi baru. Tapi Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita. Tuhan mau kita menang atas kebutuhan. Permintaan pertama, berikan roti itu padaku. Dan kebutuhan bukan hanya jasmani, kebutuhan juga jiwa. Ada seorang perempuan yang paling kaya di dunia waktu itu, Christina Onassis. Bisnisnya sukses, ayahnya kaya, dia membuat lebih kaya. Bisnisnya satu hari cash flow-nya $1 miliar. Itu tahun 80, saya masih ingat ibu saya beli mobil tahun 80 3 juta rupiah. Can you imagine? Saya tidak tahu berapa $1 miliar itu nilainya waktu itu. Cash flow-nya one day. Tapi yang terjadi, dia terikat obat penenang. Persoalannya, dia tidak pernah percaya dia layak dicintai dan ada satu orang yang mau mencintai dia dengan tulus. She felt so ugly. Dia merasa wajahnya terlalu jelek untuk dicintai oleh seorang pria. Dan dia kaya, dia selalu curiga pria yang dekati dia hanya untuk cari uangnya. Anda tahu dia kawin cerai 4 kali, tidak lebih 2 tahun, umur 38. Dia mati karena overdosis. Dia manusia yang tidak menemukan kebutuhan. Bukan jasmaninya, tapi jiwanya. Everything has a design. Saya punya contoh. Ayam bebek itu kalau sudah ayam goreng, bebek goreng mirip ya. Desain dua makhluk ini beda. Ayam tidak didesain untuk hidup di air. Bebek didesain hidup di air. Makanya kalau kandangnya banjir, ayam stres. Kalau kandangnya bebek banjir, dia senang. Every creation has design. Kalau ayam bebek aja punya desain, apalagi manusia. We were born to love and to be loved. Penyakit paling mematikan adalah feeling unwanted, unloved. Dan itu tidak memandang strata ekonomi. Tiap kita pernah merasa titik kita nggak dicintai, kita nggak diinginkan. Yesus datang supaya dicelikkan mata kita dicintai. Battle kedua, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Dalam hidup ini semua relation. Tadi kebutuhan Mbak kembali relation. Jangan pernah mikir dalam hidup ini, satu, semua orang suka sama kita. Sebaik apapun Anda, ada yang gak suka sama kita. Lalu Anda sudah baik tahunan, berhenti berbuat baik, dia bisa marah-marah, dia bisa membenci. Ada satu pelayanan kepada orang miskin di Surabaya. Bertahun-tahun mengumpulkan orang miskin, dikasih makan. Satu hari, satu masa, donatur mulai berupa
COVID mereka berhenti membagikannya. Marah itu orang yang bertahun-tahun dikasih bantuan. Rumahnya pemimpinnya mau dibakar rame-rame katanya. Bayangin saudara. Yang kedua, Anda jangan pernah jangan berpikir kalau konflik itu ketemu orang jahat. Untuk Anda tersakiti tidak harus Anda ketemu orang jahat. Sama baiknya, cuma gagal paham. Menantu sama mertua itu lu belum tentu menantunya jahat, yang mertuanya baik, atau mertuanya baik. Bisa dua-dua orang baik, tapi rebutan cinta sama anak laki ini. Bisa begitu. We need love. Ibu-ibu yang punya anak laki satu, angkat tangan. Anda harus pas satu musim Anda harus rilis, karena itu hukum hidup. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibu, justru waktu kita rela lepas, dia akan kembali ke kita. Kalau Anda gondeli, malah hilang, malah konflik. Tapi memang unfair, Bu. Anak kami dua-dua jenggung, bukan jengki, saudara. Jadi satu hari sudah menikah, siapa yang memiliki? Istrinya. Siapa yang ngopeni? Siapa yang membesarkan? Siapa yang ganti popoknya kalau tanya istri saya? Siapa yang mandi? Siapa yang ngepek? Istrinya. Tapi ketika Anda lepas, justru dia bisa melihat kita. Nah, saya baca buku, waduh, coba dilihat Rita, itu ada bukunya. Seorang dokter luar biasa yang di komputernya, yang seorang pendeta, dia pelajari 80% penyakit itu karena sakit hati, ya. Saya rekomendasi karena ini sangat ilmiah. Exposing the spiritual load of disease. Salah satu cancer itu karena kepahitan, 80%. Saya nggak nuduh semua itu kepahitan, 80%. Saya amazed sampai dia bisa memetakan kalau kanker payudara sebelah kanan itu kepahitannya perempuan sama perempuan yang tidak sedarah, menantu sama mertua, atau sama teman. Kalau sebelah kiri itu saudara, mama sama anak, cece sama adik. Ih, dari mana itu saya bilang. Satu hari ibu gembala kanker payudara stadium 4, dikasih tahu jemaat kontak sama dia. Dia cuma bilang bereskan, sembuh. Kenapa bisa terjadi? Karena apa ibu gembala itu jatuh dalam dosa moral? Tidak, tapi mengizinkan kepahitan. Battlefield kedua about life, kita harus forgive. Gini loh Bapak Ibu Saudara, tadi disebut ya, saya Markus 9 ayat 49 kalau tidak salah. Biarlah setiap orang digarami. Markus 9 ayat 49, coba. Mana ini? Salah. Oh, ini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Bahasa Inggrisnya, biarlah setiap orang dibumbui, seasoned with fire. Season itu apa? Bumbu itu apa? Rasa. Anda yang sudah mulai umur 40, 50, seperti saya sudah di tantangan kita, musuh kita bukan tubuh yang melemah saja, kehabisan rasa dan cinta secara natural. Kalau kita tidak dapat rasa, makanya tiap kali saya menyembah, and the angel cry, dan saya berimajen, ini kerajaan, ini raja,
tidak, katakan amin. Tapi raja satu ini berbeda. Dia tidak punya budak. Karena semua warga negaranya, umatnya diadopsi jadi anak. Jadi tiap kali saya nyembah, aku ini anakmu be. Saya lupa kalau saya sudah tua. Belum tua, sudah usia. Saya punya hati anak. Hati saya nggak tua. Saya nggak kehabisan rasa dan cinta. Banyak orang umur 40 udah habis rasanya. Karena kuciwa, karena dikhianati, karena hidup ini nggak adil. Life is unfair, but God is good. Dia bisa merubah ketidakadilan menjadi satu kebaikan buat kita. Hati anak kita percaya. Kita harus menang atas ketidakadilan. Kita harus menangkan relation. Dan kalau selalu ngomong keluarga, jangan nuntut benar salah. Bukan salahku kok, kamu harus minta maaf dulu. No. Ya sudah, benar salah, mati. Karena hubungan gak rekonsiliasi. Kita harus menangkan. Untuk itu kita harus punya kesadaran, kita diisi, kita dicintai, sehingga kita bisa membagikan, menangkan hubungan. Ada satu cerita lucu. Di China konon ada pengusaha kaya raya. Orang Chinese kan ada kawin perak, ada kawin emas. Ini kawin emas 50 tahun sudah. Di tengah pesta dinner time, lalu si bapaknya mengambil piring, mengambil ikan, kepalanya dikasihkan istrinya. Dan istri menerima dengan linangan air mata, bukan terharu, tersakiti atau merasa sakit. Terus dia tidak tahan ngomong di depan umum. Katanya ini true story. Suamiku, bertahun-tahun kita menikah dan 50 tahun. Saya masih ingat saya ketemu engkau sebagai pemuda yang miskin, tidak punya uang. Aku mau menikah dengan engkau karena aku cinta sama engkau. Aku masih ingat kita berdua di rumah yang kecil, sederhana waktu itu. Kau kasih aku kepala ikan, aku terima dengan ucapan syukur. Memang gajimu, kamu masih kecil, dan kau diberkati. Jadi pengusaha kaya kita sekarang makmur. Betapa teganya engkau memberi aku kepala ikan gitu. Suaminya nangis di depan umum, katanya, istriku, sesungguhnya aku ini paling suka makan ikan itu bagian kepalanya. Dan karena aku cinta sama kamu, maka tak kasih bagian yang aku paling suka. Bayangkan saudara, ini dua orang bukan jahat, saling mencintai, tapi terus tangis-tangisan. Kita sudah saling mencintai, tapi kita belum saling memahami. That's life. Makanya kita nggak boleh paranoid. Oh gitu ya, kok lupa gini kan? Menangkan hubungan, rekonsiliasi. Tuhan mengasihi Daud, tapi ketika ini masuk berikutnya, poin ketiga apa? Ini internal. Yang ketiga, kemenangan eksternal, kuasa maut. Saya dapat modusnya, pedang, kelaparan, sampar. Saya tunjukkan Yeskel 6 ayat 12, Yeskel 7 ayat 15. Pedang, kelaparan, sampar. Apa itu? Battlefield kita ini apa? Keuangan, kesehatan, hubungan. Oh, perjanjian lama pak. No. Yeskel 6 ayat 12. Itu 16. 6 ayat 12. Yang jauh mati karena, yang dekat berubah karena, yang terluput mati karena kelaparan. Daud orang yang dikasih Tuhan, ketemu apa? Pedang. Waktu dia berzina sama Batseba, pedang masuk. Saya tidak perlu sebutkan, tidak ingin menghakimi. Ada pendeta besar dipakai Tuhan, keluarganya hancur. Bukan
sebab. Celahnya buka, pedang masuk. Setan itu tamu, nggak punya aturan. Dia preman, dia nggak tunggu dipermisi. Tuhan ketok. Kalau perampok, preman, lihat pintu dibuka, masuk dia. Daud mengalami masa kelaparan. Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat. Ini ada di 7:15, Yeremia 24 atau saya lupa. Pedang kelaparan sama. Keuangan, kesehatan, hubungan. Ayub waktu iblis diberi kesempatan, yang datang apa? Pedang, rampok, angin ribut. Setan kuasa maut bisa kerja alam lewat orang, lewat owner. Ayub jadi keuangan. Ayub sampar. Ayat 6 ayat 8. Aku melihat kuda kuning hijau. Dia membunuh seperempat manusia dengan pedang kelaparan, sabar. Saya lupa 22 ayat 16, Kejadian 22 ayat 16 kalau tidak salah. Kita keturunan Abraham karena Kristus. Kita son of God, son of kingdom, sorry. Keturunanmu. Nah, kau telah benar. Terus 17. Nah, keturunanmu akan apa? Sangat banyak bintang di langit seperti pasir di tepi laut. Yang terakhir, baca sama-sama. Dan keturunanmu itu akan, siapa percaya kita keturunan Abraham karena Kristus? Kita diberi DNA untuk menaklukkan. Mematahkan kuasa pedang. Kalau itu keluarga apa? Lepaskan pengampunan, basuh kaki. Satu hari anak saya pernah marah sama saya. Dia nak ngomong, kalau menurut konsep orang Chinese atau orang Asia, bapak nggak pernah salah. Pasal 1. Kalau ayah salah, lihat pasal 1. Pasal 1 salah ya. Pasal 2 kalau bapak salah, lihat pasal 1 ya. Tapi kalau saya memakai itu, anak saya mati dalam kepahitan. Saya yang membasuh kaki. Saya panggil, kamu marah sama papa ya? Papa janji papa tidak marah, kamu boleh ngomong apa saja. Kalau papa yang salah, papa minta maaf. Saya merendahkan diri bukan untuk kalah menang, supaya dia tidak mati. Saya harus memenangkan dia. Amin. Itu caranya. Apa itu CC, kakak, family. Mari kita menangkan hubungan keluarga. Yusuf, dia memelihara saudaranya di Mesir. Dia sukses. Dia tidak klaim aku hebat, aku sukses untuk mengcover kamu. Siapa mereka? Orang yang pernah menjual dia. Jangan pikir orang yang jahati kita itu ya sudah dilupakan. Jangan-jangan kita ini dipanggil untuk menggembalakan mereka. Semoga tidak ada di sini, tapi kalau ada, catat baik-baik. Ada seorang ibu mertua punya 3 anak laki, 1 menantu 1 disukai, menantu 2 disayang, menantu 3 jong. Tapi aneh, waktu tua sudah geletak. Yang melihara, yang merawat dia menantu 1, 2 atau 3. Aneh, saya lihat sendiri itu. Kok aneh yo? Duduk sedih sayang. Saya dulu, itu gak cocok kan? Jadi kalau Anda saat ini menantu ketiga, jangan lihat mertuamu itu setan demit iblis. Itu adalah domba yang masih suka nyeruduk, menanduk, tapi Anda harus mengembalakan. Itu kehormatan loh. Lain
life. Anda harus menemukan hubungan jadi anak. Identity. Jangan lihat kita sebagaimana kita lihat menurut kata Tuhan. You say, I believe you are the son of kingdom. Kau hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Love, power, righteousness, value. Menang atas kebutuhan, menang atas konflik, menang atas kuasa maut. Terakhir, engkaulah yang punya kerajaan. Hidup dalam dimensi kerajaan. Permintaan Musa apa? Kiranya aku mendapat kasih karunia. Terakhir, tunjukkan jalan. Dan Tuhan bilang, bahasa Inggrisnya, hadiratku menyertai. Dan Musa berkata, kalau hadiratmu gak mau menyertai, kalau kerajaan, dimensi kerajaan Allah itu tidak hadir dalam hidupku, jangan suruh aku lanjut. Aku gak mau jalan sendiri. Sebab dengan apa kami berbeda, kecuali engkau mau berjalan bersamaku. Dia bukan hanya membebaskan bangsa Israel. Aku membawa engkau keluar supaya aku tinggal bersama di tengah-tengah mereka. Dia Tuhan yang ada dan hadir. Dia mengubah yang pahit jadi manis. Menangkan pertandingan ini. Buatlah cerita. Jangan hidup gak punya cerita. Esensinya bukan jadi sukses. Kalau Musa memilih jadi pangeran Mesir, gajinya mungkin kalau di Gus hari ini 500 juta per bulan. The biggest company in the world, kerajaan Mesir, pangeran, CEO-nya. Kalau dia memilih jadi pangeran, hari ini dia cuma jadi salah satu Fir'aun yang dikubur di Miramin. Tetapi dia memilih untuk menjadi menurut panggilannya. Hari ini namanya ditulis dalam buku yang namanya Alkitab. That's life. Anda dan saya masih punya hari. Kita nggak pernah tahu berapa hari. Buatlah cerita. Tapi bukan cerita kita, cerita Tuhan. Buatlah sejarah, His story. Dan kita memberikan legacy, everlasting memory. Dan kita pulang mendapat everlasting